Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4, kelas analitik visualisasi data B. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul analisis pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap status sertifikasi. Di sini untuk anggota kelompoknya ada saya Widya Ristana Rizwai, yaitu Nurhanifa Rahma, kemudian Mas Putri Rahayu, Adindo Salsabila Zarah, dan Rizan Abdullah. Latar belakang. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pada saat ini sedang gencar dilakukan. Demi mendukung pengembangan sumber daya manusia ini, kualitas pendidikan adalah hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain kurikulum, guru adalah hal yang paling berpengaruh terhadap pendidikan. Kualifikasi akademik dari seorang guru sangat dibutuhkan dan dapat berpengaruh terhadap status sertifikasi guru. Namun, tidak semua guru yang bersertifikasi memiliki wawasan yang luas, semangat kerja yang tinggi, disiplin, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, banyak pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan kualifikasi akademik guru terhadap status sertifikasinya. Hipotesis yang dapat disimpulkan mengenai pembahasan berikut yaitu banyaknya jumlah sertifikasi guru dipengaruhi oleh kualifikasi akademiknya. Permasalahan yang pertama, berapa persentase guru yang telah bersertifikasi berdasarkan kualifikasi pendidikannya? Kedua, bagaimana pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap status sertifikasi? Tujuan pertama, mengetahui persentase guru yang telah bersertifikasi berdasarkan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap status sertifikasi. Kemudian ada kajian teori, kualifikasi guru. Guru yang berkualifikasi yaitu yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi, isi pelajaran berdasarkan standar, dan menghayati serta melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar. Sertifikasi guru. Pemberian sertifikasi dapat membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Kemudian ada kompetensi guru. Dengan memiliki kompetensi yang dibutuhkan ketika mengajar, kinerja guru akan mulai terbantu. Next. Kajian penelitian terdahulu. Pada penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ike Wenitiara pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Dabin 3 dan 4 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kesimpulan yang didapat adalah semakin baik latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru, maka kompetensi profesional guru juga akan meningkat. Penelitian tersebut mampu menjadi sebuah referensi dalam menentukan tujuan hingga hasil dari penelitian ini. Karena adanya beberapa kesamaan adalah pembahasan mengenai pengaruh kualifikasi terhadap sertifikasi guru. Metode penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian evaluatif yang dilakukan di beberapa lembaga pendidikan, yakni sekolah yang berada di daerah Aceh yang mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Dengan kualifikasi dan sertifikasi guru, pengumpulan hingga pemrosesan data dilakukan selama kurang lebih 2 minggu secara online dengan menggunakan media informasi. Lanjut pada analisis data yang terkumpul diolah menggunakan 2 tahapan, yaitu pra-pemrosesan data dan pemrosesan data. Pada tahap pra-pemrosesan data dilakukan 2 teknik, antara lain pembersihan data, yaitu membersihkan data yang noisy, mengisi nilai yang kosong, mengidentifikasi atau menghapus layar. Yang kedua yaitu reduksi data, yaitu bentuk analisis yang mengurangi volume data tetapi harus tetap memperhatikan esensi data agar kualitas hasil analisis tidak berkurang, hingga hasil finalnya bisa digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Setelah dilakukan pra-pemrosesan data, selanjutnya dilakukan teknik pemrosesan data, yaitu menggunakan metode clustering analysis, di mana objek yang memiliki sifat yang mirip dikelompokkan dalam satu klaster yang sama. Setelah dilakukan analisis data, kemudian data divisualisasikan, yaitu menggunakan metode pie chart. Metode ini itu digunakan untuk menunjukkan komposisi komponen atau menunjukkan bagian dari sebuah kesatuan kategori. Nah, di sini kemudian dilakukan analisis univariat. Nah, analisis ini itu digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai dengan frekuensi terbanyak, nilai minimum, dan nilai maksimum dari variabel penelitiannya. Untuk hasil pembahasan di sini yang pertama kita melakukan pra-pemrosesan terlebih dahulu.
Di sini kita mengimport beberapa keyword, yaitu ada pandas, numpy, matplotlib, seaborn, matplotlib, .colors. Yang pertama di sini kita melihat data terlebih dahulu. Di sini datanya, nama datanya yaitu data guru PNS 2014 periode November.csv. Untuk read-nya kita menggunakan pandas. Langsung saja kita coba lihat. Nah, ini data sebelum dilakukan pra-pemrosesan. Yang selanjutnya kita menghapus data null secara horizontal dan juga vertikal. Bedanya kalau horizontal kita menggunakan keyword all, kalau vertikal kita menggunakan keyword any. Ini data terakhir kan masih data any1 yang akan digunakan untuk menghapus data yang sama atau menghapus data yang duplikat. Menggunakan keyword data underscore any1.append data underscore any1.ilog min2. Ini datanya. Setelah itu kita langsung visualisasikan menggunakan metode pie chart. Yang kita visualisasikan dari data tersebut adalah data kualifikasinya. Langsung saja. Dia S1-nya 80,73%, D1-nya 0,46%, D3-nya 0,92%, D2-nya 1,83%, SMA-nya 2,290%, dan S2-nya 13,76%. Ini hasil screenshot-nya, datanya. Pemrosesan data yaitu adalah pengolahan data mentah dilanjutkan dengan pemrosesan data menggunakan metode clustering analysis. Data akan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik yang sama atau hampir sama berdasarkan variabel yang telah ditentukan, khususnya pada kelompok kualifikasinya. Ini tadi kodenya. Kemudian ini hasilnya setelah divisualisasikan. Lanjut. Setelah data tadi dianalisis dan divisualisasikan, kemudian ada data yang digunakan analisis univariat. Nah, di sini kami mengambil dua variabel, yaitu di kualifikasinya dan di rentang usianya. Kenapa? Karena kedua variabel tersebut yang kami berpengaruh. Dan di sini untuk kualifikasinya sendiri hampir sama dengan analisis tadi. Nah, untuk rentang usianya ini kami mengambil rentang usia dari masing-masing kualifikasi. Jadi setelah kualifikasinya dicari, kemudian rentang usianya. Kemudian dari rentang usia tersebut kita kelompokkan dan kita rata-rata. Nah, setelah rata-rata tersebut sudah ditemukan, kemudian kita persenkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa yang terbanyak ini di S1 itu sekitar 176 orang dengan rentang usia 30-60%, yang otomatis akan berpengaruh pada kualifikasinya. Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jumlah guru yang telah bersertifikasi paling banyak berlatar belakang pendidikan sarjana atau S1 dengan rentang usia antara 30-60 tahun. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan usia guru berpengaruh terhadap sertifikasi guru. Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, hendaknya pihak pemerintah melakukan analisis kebutuhan di lapangan serta mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan yang mewajibkan seluruh guru ikut berpartisipasi secara berkelanjutan. Yang kedua, hendaknya guru untuk tetap mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai program pelatihan, baik dari segi sarana dan prasarana, serta fasilitas yang telah disediakan di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, hendaknya guru untuk tetap meningkatkan latar belakang pendidikan mereka agar dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar, menjamin nilai kompetensi dan profesionalisme guru, serta membuka peluang perbaikan finansial bagi guru. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.